Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan buat Risam atau aplikasi CV ya, Curriculum Vitae menggunakan WordPress. Gampang sekali cara buatnya. Contoh aplikasinya seperti ini. Ada paralogsnya juga ya. Ada menunya juga dan yang pasti ini sudah responsif untuk mobile. Begini, keren ya? Keren banget teman-teman. Oke, bagaimana cara pembuatan aplikasinya? Kita buat bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baik lagi di channel HP Code. Pada video kali ini kita akan buat bareng-bareng bagaimana cara membuat web CV ya, Curriculum Vitae menggunakan WordPress. Nah, baik kita sama-sama akan buat aplikasinya dari awal. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu browsernya dan juga siapkan modul Apache dan juga MySQL-nya. Klik Start seperti ini ya. Lalu setelah itu jangan lupa koneksi internetnya ya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke wordpress.org. Setelah itu kita get WordPress. Lalu teman-teman bisa langsung download, klik download ya. Setelah berhasil download, di sini saya sudah berhasil mendownloadnya. Kita ekstrak bareng-bareng WordPress-nya. Kita ekstrak. Setelah itu kita coba buka, lalu kita ganti menjadi My CV misalkan begitu ya nama aplikasinya ya, karena kita akan buat daftar riwayat hidup ya untuk web profile pribadi. Nah, setelah itu kita copy saja, Ctrl C atau boleh cut deh, kita cut ya. Kita cut, masukkan ke SAM, folder SAM, lalu masuk ke folder htdocs. Di dalam folder htdocs kita paste. Nah, di sini sudah terinstall atau sudah terpaste aplikasinya. Sekarang kita akan install aplikasinya ya. Install WordPress-nya. Teman-teman di sini kita buka dulu, buka browser, lalu masuk ke localhost /phpMyAdmin. Kita akan buat dulu database-nya sebelum instalasi dari WordPress-nya. Klik New. Di sini kita akan buat nama database-nya, misalkan WP MyCV, begitu ya, untuk nama database-nya. Teman-teman bebas. Lalu create. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan database baru, wp_mycv. Setelah itu kita akan install WordPress-nya. Masuk ke localhost nama aplikasinya yaitu MyCV. Nah, di sini teman-teman bisa pilih saja untuk bahasanya. Saya akan gunakan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Setelah itu kita klik saja Ayo yang ini. Lalu di sini nama basis datanya yang kita sama-sama buat yaitu wp_mycv untuk nama database-nya. Lalu nama penggunanya yaitu root. Apabila teman-teman menginstal SAM secara default, yaitu biasanya username dari SAM-nya, biasanya root. Dan sandinya kosong, kosongkan saja. Lalu host basis datanya yaitu localhost, karena kita akan jalankan di lokal. Untuk prefix table-nya kita biarkan default seperti ini. Biarkan nanti WordPress membuat tabelnya dengan sendiri. Lalu kirim, klik kirim.
Setelah itu jalankan pemasangan. Di sini judul situsnya, teman-teman bisa gunakan nama sendiri. Saya di sini akan mencontohkan dengan my CV misalkan gitu atau my profile gitu ya. Lalu untuk namanya, ini nama username ketika teman-teman akan login ke admin WordPress. Saya gunakan yang ini aja username-nya. Untuk sandinya saya gunakan admin misalkan. Usahakan teman-teman kalau misalkan untuk mau langsung di hosting, sandinya harus benar-benar kuat ya. Saya centang ini, lalu untuk emailnya teman-teman bisa isikan dan klik saja langsung install WordPress. Oke, setelah itu kita klik log masuk untuk diarahkan langsung ke halaman login. Di sini teman-teman masukkan username-nya sesuai dengan yang tadi kita buat, teman-teman buat. Untuk sandinya saya gunakan admin. Kita langsung saja log masuk. Emailnya DNAJ, sandinya admin. Kenapa salah ya? Oh, sorry. Dean AJ. Nah, nah, di sini kita sudah berhasil instalasi dari WordPress-nya. Kita sudah masuk ke dalam halaman dashboard dari adminnya. Kalau misalkan kita masuk kunjungi situs, klik kanan open in new tab link. Nah, di sini kita sudah mempunyai website baru ya. Cuman tampilannya masih seperti ini. Nah, kita akan custom atau kita langsung saja akan gunakan template dari my profile atau template dari Risam-nya seperti itu ya. Teman-teman masuk lagi ke dashboard admin. Lalu di sini masuk dulu ke pengaturan. Kita masuk ke permalink dulu. Kita atur dulu untuk SEO dari URL-nya, root-nya ya. Klik saja nama tulisan supaya apa? Nantinya supaya root dari URL-nya atau URL-nya itu user friendly ya atau SEO friendly lah seperti itu. Langsung saja simpan perubahan. Setelah itu teman-teman masuk ke menu tampilan, lalu klik tema, klik tambah baru. Di sini saya akan gunakan tema yang Astra. Apabila teman-teman mau mencarinya, bisa langsung saja di sini Astra ya, langsung search. Kita install tema Astra-nya bareng-bareng. Klik install, lalu tunggu proses pemasangan dari temanya selesai. Setelah itu kita aktifkan. Nah, kita sudah berhasil menginstal tema dari Astra. Kalau misalkan kita coba reload dari halaman usernya, kita coba reload, maka di sini sudah terlihat perubahannya ya. Nah, namun kita akan gunakan opsi Astra untuk starting template-nya. Kita masuk lagi ke halaman admin, lalu masuk ke menu opsi Astra, klik menu opsi Astra. Lalu di sini kita akan gunakan starter template. Kita klik di bagian install plugin pengimpor. Lalu kita pilih yang bagian Elementor.
Nah, di sini kita bisa memilih template dari Starting Astra, ya. Di sini banyak sekali tema yang bisa support, ya, atau template-nya. Karena saya akan membuat kurikulum PITED, maka di sini saya akan gunakan yang tema yang cocok, ya, tema yang sesuai. Kita bisa search aja di bagian sini. Kita pilih yang free, ya. Lalu di sini misalkan, nah di sini bisa pilih yang ini atau kita cari lagi yang lain, ya. Portfolio misalkan. CV. Kebetulan kita coba scroll-scroll deh. Nah, kita coba gunakan template yang ini, ya. Kayaknya oke nih. Kita coba klik, ya. Oke, sip. Tuh kita lihat yang tadi, ya. CV. Oke, kita gunakan yang ini aja, ya. Kayaknya lebih uh, simple, tapi oke kelihatannya. Langsung coba import complete site. Lalu di sini pilih untuk intermediate, lalu myself, ya. Klik next, lalu skip. Nah, tunggu proses dari install plugin dan juga importing dari temanya atau importing dari template-nya, ya, selesai sampai selesai. Oke, setelah berhasil terimport seluruh starting template-nya dan juga plugin-nya, teman bisa langsung klik view site. Yang ini bisa close. Nah, maka tampilan web portofolio atau CV kita sudah berhasil terinstall. Ada parallax-nya juga, keren, ya. Keren banget teman-teman semua. Oke, about. Oke, di sini kita akan coba edit, ya. Saya akan coba edit. Kita mulai dari home dulu. Oke, di sini saya akan coba edit, ya. Teman-teman bisa langsung saja klik sunting dengan Elementor. Nah, di sini yang pertama saya akan ubah namanya jadi Dean A. Jailani. Kalau nggak muat, Dean aja. Lalu setelah itu saya sebagai web developer and content creator misalkan. Ya udah seperti ini aja. Lalu untuk kontaknya
Di sini bisa tambahkan email misalkan. Lalu untuk nomor handphonenya misalkan 0853 2291 2294. Dan untuk fotonya kita bisa ubah, pilih gambar, lalu pilih berkas. Saya akan coba ubah yang ini, kita coba. Sisipkan media. Nah, teman-teman sesuaikan aja ya, sesuaikan supaya bagus ya. Jadi backgroundnya bisa diganti ya, sesuaikan saja, bisa diedit-edit fotonya. Lalu di sini misalkan about-nya, misalkan kita ubah ya. Saya adalah seorang webber dan content creator, misalkan. Nah, di sini teman-teman bisa ubah-ubah aja untuk project apa yang pernah dibuat, misalkan. Ini juga bisa dikasih teks. Sini misalkan skills-nya ada JavaScript, PHP. Kita coba ubah ya. Misalkan WordPress di sini. Bisa ditambahkan juga, tinggal klik salin, klik kanan salin, lalu tempel. Nah, kan satu lagi di sini CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Dan masih banyak lagi, misalkan CSS, tambahkan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan saja teman-teman semua. Lalu di sini ada portfolionya, teman-teman bisa ganti. Misalkan saya pernah buat, kita bisa ubah nih. Di sini, mana nih? Kita klik dulu. Lalu di sini kita bisa pilih gambar. Bisa sunting galeri atau tambah ke galeri. Kita sunting coba ya. Oh, kita tambah berkas file yang pernah kita buat misalkan. Tambahkan. Nah, di sini ada nih. Ini misalkan hapus yang ini. Kita sisipkan ke galeri. Kita coba lihat perubahannya ya. Nah, di sini ada nih. Nah, ini sesuaikan saja dengan teman-teman ya. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan widget dan menambahkan misalkan mau menambahkan setelah portofolio, menambahkan apalagi misalkan di sini untuk aplikasi-aplikasinya misalkan. Lalu di sini juga ada sosial medianya, kita bisa edit juga nih.
Oh, ini bagian footer ya. Nah, kita setelah itu bisa langsung perbaharui. Kita coba lihat perbaharui. Nah, setelah itu kita open new tab baru, localhost, myCV. Nah, maka di sini sudah berubah ya. Oh, keren ya, teman-teman. Gampang banget ya. Dan juga yang pasti responsif for mobile. Oke. Apabila teman-teman ingin menambahkan atau merubah halaman about, tinggal masuk ke about. Lalu di sini tinggal sunting dengan Elementor. Ya, seperti itu. Yang ini pun sama untuk service, misalkan. Atau mau dihilangkan halaman servisnya juga bisa. Tinggal sunting Elementor. Di sini juga ada halaman portfolionya. Lalu ada halaman kontak. Oke. Nah, bisa langsung sunting with Elementor atau sunting dengan Elementor, tinggal diedit-edit saja. Nah, untuk logonya juga ini bisa disesuaikan ya, bisa diubah juga. Masuk di halaman admin untuk mengubah logonya ya. Masuk ke halaman admin, lalu masuk ke halaman eh, kita coba masuk ke, atau kita coba lihat di sini, kita pilih sesuaikan coba ya. Nah, di sini pada bagian pembuat header, nah di sini ada site title and logo. Nah, di sini bisa teman-teman ganti, misalkan ganti logo, unggah berkas. Saya coba pilih yang ini ya. Oke, setelah itu pilih, lalu lewati pemasangan. Nah, lalu yang ini juga kita harus ganti semuanya ya. Tuh, ini dia udah berubah ya. Tinggal sesuaikan saja untuk ukurannya. Nah, di sini ada. Nah, kita coba terbitkan. Ini bisa disesuaikan saja ya ukurannya. Nah, di sini ada nih. Lebar logo dan sebagainya. Lalu kita coba lihat ke localhost slash myCV. Nah, kalau terlalu besar, kita coba sesuaikan ya. Nah, segini cukup kayaknya. Oke, kita terbitkan. Nah, begitu teman-teman semua, cara membuat CV atau resum menggunakan WordPress. Jadi,
Keren ya, gitu. Nah, jangan lupa teman-teman support terus channel ini supaya bisa kita bareng-bareng membuat aplikasi berbasis web dengan cara subscribe dan jangan lupa like dan komen di videonya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.